Kita telah memasuki sesi terakhir untuk mata kuliah mikroekonomi ini, sesi terakhir sebelum UTS. Topik yang akan dibahas di sesi terakhir ini adalah pasar monopoli dan terdapat beberapa rangkaian video yang akan membahas berbagai teori dan perilaku produsen di pasar monopoli. Kita akan juga membahas sumber-sumber kekuatan pasar serta dampak regulasi jika diberlakukan di pasar monopoli. Mari kita mulai pembahasan kita. Berbeda dengan produsen di pasar persaingan sempurna, produsen pasar monopoli menghadapi kurva permintaan yang berkemiringan negatif. Sebab produsen monopoli memiliki kekuatan pasar. Kita akan bahas nanti apa saja sumber-sumber kekuatan produsen monopoli ini. Sebagai langkah awal memahami perilaku produsen di pasar monopoli, mari kita gunakan contoh berikut ini. Seorang produsen menghadapi permintaan sebagai berikut. P sama dengan 6 minus Q. Pendapatan total, pendapatan marginal, dan pendapatan rata sang produser berdasar fungsi permintaan yang dihadapinya tersaji dalam tabel berikut ini. Pada tabel dapat kita lihat sebagai berikut. Pertama, total revenue akan meningkat seiring pertambahan output yang terjual. Ini total revenue meningkat seiring pertambahan output yang terjual. Namun ketika MR positif, TR menunjukkan kenaikan 5, 8, 9. Ini TR-nya positif, MR-nya positif. Dan ketika MR mulai negatif, TR mulai menunjukkan penurunan dari 9 ke 8 ke 5. Seiring penambahan output yang terjual. Kedua, AR akan selalu lebih besar daripada MR. Di sini kita lihat AR4, MR3, AR3, MR1, dan seterusnya. Sebab, pertama, dengan permintaan yang berslope negatif, maka pertambahan output akan menurunkan harga. Jadi ketika output naik dari 1 ke 2, harga turun dari 5 ke 4. Poin kedua, rata pendapatan akan selalu sama dengan tingkat harga. Average revenue atau rata pendapatan akan selalu sama dengan tingkat harga. Karena average revenue adalah TR dibagi dengan Q. 5 bagi 1, 5. 8 bagi 2, 4. 9 bagi 3, 3, dan seterusnya. Jadi, rata pendapatan atau AR akan selalu dengan P. Ketiga, MR akan turun sebab ketika output naik, harga turun. Output naik, harga turun. Maka setiap pertambahan output yang terjual, maka akan terjadi penurunan tambahan pendapatan. Jadi setiap penambahan output yang terjual, harga akan turun. Nah, marginal revenue artinya setiap penambahan pendapatan, setiap tambahan output yang terjual. Nah, ketika setiap penambahan output yang terjual harga turun, maka tambahan pendapatan pun akan turun. Oleh karena itu, MR akan selalu lebih kecil dibandingkan AR. Secara grafis, MR akan selalu di bawah AR. Ini MR, ini AR. Pembuktian secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Secara umum, P sama dengan A minus B Q. Jadi kita menyatakan fungsi permintaan sebagai P fungsi dari Q. Nah, TR, total revenue, adalah hasil dari P dikalikan Q. Maka ini sama dengan A minus BQ dikalikan Q.
sama dengan AK minus BQ kuadrat. Lalu, di sini kita akan membuktikan MR yang slope-nya selalu di bawah AR. Untuk mendapatkan MR, kita tahu MR adalah turunan dari TR terhadap Q. Jadi kita dapat A minus 2BQ. Ini adalah persamaan untuk MR. Dan kita tahu dalam monopoli, P sama dengan AR-nya. Kita lihat slope untuk AR adalah minus B. Slope untuk MR adalah minus 2. Oleh karena itu, MR akan selalu di bawah AR. Karena slope MR akan selalu 2 kali slope AR. Sekarang, mari kita lihat bagaimana keputusan produksi seorang produsen di pasar monopoli. Sama halnya dengan produsen di pasar persaingan sempurna, seorang produsen monopoli akan berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Pada grafik, produsen akan produksi di Q star, yaitu posisi MR sama dengan MC. Nah, karena produsen monopoli memiliki kekuatan pasar, maka tingkat harga yang akan ditetapkan adalah P star, yaitu tingkat harga yang berhubungan dengan Q star yang didapat dengan mengambil garis lurus dari Q star hingga menyentuh kurva permintaan, di mana kurva permintaan sama dengan AR. Dan AR sama dengan P. Jadi kita dapat tingkat harga di P star ini. Q star adalah tingkat output yang memaksimumkan profit. Sebab jika produksi di bawah Q star, misalnya Q1, produsen masih bisa menaikkan outputnya untuk menambah profit. Sebab MR masih di atas MC. Jadi pertambahan output, produsen masih bisa menambah revenue-nya yang masih bisa menutupi biayanya, biaya pertambahan produksi output ini. Nah, dia masih bisa nambah hingga Q star. Nah, kalau misalnya dia produksi di atas Q star, misalnya Q2, di Q2 ini MC ada di atas MR. Jadi pertambahan output, tambahan pendapatan yang didapatkan dari penambahan output ini lebih sedikit daripada tambahan biaya untuk produksi output ini, sehingga merugikan. Oleh karena itu, posisi yang memaksimumkan profit yaitu ketika MR sama dengan MC di Q star.